Ye Liangchen menundukkan kepalanya. Sebagai genta kamar dagang Feile, dia secara alami jelas. Saya tidak takut bahaya. Belum lagi Anda belum membiarkan bos Anda mati-matian di luar. Kami menikmati kebenaran di rumah. Dengan jari gemuk mengetuk kotak meja, mata Ye Liangchen memancarkan kecerdikan yang tidak sejalan dengan gambar itu. Dan jika saudara tidak salah, jika itu yang hilang lagi dari dunia Korea Utara kali ini, kita adalah ras manusia. Saya khawatir Anda harus mengikuti nasib buruk, bukan? Qin Yichen tersenyum rumit. Benar saja, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Ye Liangchen mulai menembaki meja. Apalagi yang bisa dikatakan? Tentu saja hilang. Qin Yichen kaget. Tidak menyangka lemak ini akan sangat menentukan. Tapi pikirkanlah, ini Ye Liangchen. Ye Liangchen, yang berani mekar di seluruh 10.000 benua sebelum ras manusia bangkit. Ye Liangchen berkata, tidak peduli keluarga burung macam apa dia, aku tumbuh dengan memakan nasi ras manusia. Kali ini kita harus melakukannya bahkan jika kita tidak menghasilkan uang. Qin Yichen menyesap tehnya. Tidak, kamu gemuk dari nasi ras manusia. Ye Liangchen langsung berkecil hati. Bos, tidak bisakah kamu menghancurkan atmosfer saat kamu begitu bersemangat? Oke, Qin Yichen meletakkan cangkir tehnya, bangkit, dan menepuk pundaknya yang fleksibel. Hubungi seseorang. Ingatlah untuk merahasiakannya. Dan kamar dagang. Ingatlah untuk mengaturnya dengan benar. Ye Liangchen menundukkan kepalanya. Langka dan serius. Berikan saja padaku. Apakah perjalanan ini kaya atau mahal diserahkan ke kutukan abadi? Itu tergantung pada saudara kita. Dua orang saling memandang. Ye Liangchen tiba-tiba tersenyum. Bos, jika kita menang, maka Kaisar tidak akan meninggalkan dermawannya setelah mencapai tujuannya, bukan? Qin Yichen tersenyum. Dia berani. Percaya atau tidak, aku meracuni senyawa dan... Ye Liangchen tiba-tiba tertawa. Setelah sekian lama, Qin Yichen berkumpul dan tersenyum. Pergilah. Sementara beberapa hari terakhir, aku akan pergi ke perlombaan roh dan melihat Xiao Linger. Ye Liangchen meminum tehnya dan pergi. Entah bagaimana, siluet si gemuk agak salah menggunakan ketekunan. Tapi, setidaknya bisa diandalkan. Pada saat yang sama, Qin Yichen tidak menganggur, dan segera menemukan Lu Linghan. Pergi menemui Xiao Linger. Di halaman, Lu Linghan merasa sedikit salah. Tetapi Qin Yichen tersenyum. Kenapa? Apakah Anda ingin menjadi seorang ibu? Bukankah Anda ingin sedikit semangat? Berbicara tentang ini, wajah cantik Lu Linghan menjadi populer. Tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Aku belum menyiapkan beberapa hadiah untuk Linger. Qin Yichen, bagaimanapun, menyelamatkan Lu Linghan, yakinlah. Anda dapat mempersiapkan suami Anda. Selain itu, kamu tidak bisa merawat spirit raja dengan Xiao Linger. Ingin berjalan untuk berjalan. Pada saat yang sama, di dalam aula zona perang utara. Maksudmu Qin Yichen membunuh Raja Abadi? Tanda seru. Wajah Zhang Wuyuan tertegun. Dan bahkan Zhang Jinrong mengingat kejadian itu dan cukup terkejut. Kabarnya Sui Qitian memakainya kembali dan tidak mungkin dipalsukan. Ini membuat Zhang Wuyuan menarik napas. Anak baik, jika Kaisar mengingatnya dengan benar, dia hanya akan terlambat ke alam surga. Kan? Oke, Zhang Jinrong juga terkejut. Dia tahu kekuatan kunci Tielisan dan yang lainnya. Bahkan jika Su Chong adalah bagian bawah tentara Xian, mereka bisa menghancurkan mereka semua. Dalam pertempuran ini, Qin Yichen memainkan peran besar di dalamnya, dan keduanya sangat jelas. Wu Yuan menggosok dagunya. Heaven Realm memenggal kepala Raja Abadi. Anak ini benar-benar sangat tersembunyi. Bahkan di akhir pertempuran, dia tidak menyangka. Pada awalnya, dia berpikir bahwa kekuatan marsial Dao Qin Yichen hanya bagus di ranah yang sama. Tapi siapa sangka, kekuatan marsial Dao bocah itu tidak kalah dengan pencapaian alchemy Dao. Meskipun membunuh Immortal Monarch satu Heavenly Layer, apa yang tidak dapat dipertimbangkan untuk Zhang Wuyuan, diperkirakan tidak akan berpengaruh pada hilangnya komunitas. Tapi intinya, Qin Yichen adalah Raja Abadi yang dikalahkan oleh alam surga nanti. Setelah beberapa saat mengerang, saya mendengar pertempuran itu dan berkata, di masa depan, kita harus lebih fokus melatih anak itu. Tapi hanya meracik pil, itu terlalu terkutuk. Di masa lalu, Zhang Wuyuan disebabkan oleh hubungan pribadi Qin Yichen dengannya, dan pujian dari Compoundan. Sekarang tampaknya tanpa membicarakannya, orang memiliki kekuatan berharga mereka sendiri. Zhang Jinrong diperintahkan oleh pemimpin, berpikir dalam hatinya. Tampaknya meramu pil Qin Yichen juga pantang menyerah. Seberapa penting senyawa dan? Ratuku, Qin Yichen, butuh waktu untuk kembali. Apakah Anda ingin saya menjaganya sebentar, agar tidak ada tindakan di pihak masyarakat? He Wingyuan mendengar ini, tetapi dengan dingin tersenyum. Tidak perlu. Lapisan surgawi satu Raja Abadi dengan hati-hati disembunyikan dari Kaisar. Dan Jievan yang dikirim ulang adalah surga abadi. Biaya seperti itu.
Apakah menurutmu dia berani? Saat berbicara, saya melihat penghinaan di mata Zhang Wuyuan. Zhan Jinrong diam. Memang, surga abadi bukanlah umpan meriam, tetapi kekuatan pertempuran andalan. Mengambilnya untuk mengambil senyawa dan bukanlah penilaian yang baik karena itu adalah kerugian atau keuntungan, dan lingkaran kuncinya tidak pasti. Tuanku bijak, Zhan Jinrong mengangkat tinjunya, tetapi menunjukkan perhatian. Tapi Qin Yichen baik-baik saja untuk saat ini. Tetapi bawahannya mendengarkan berita dari eyeliner West Warrior. Tampaknya Jizu dan prajurit barat sering berjalan. Zhan Wuyuan mencibir. Kamu tidak salah. Ini bukan pertama kalinya anjing elang di dunia barat menjadi anjing untuk alam. Karena kamu bisa menerima beritanya, itu artinya suku klan tidak mau menyembunyikannya. Salah satunya untuk menghalangi kita, dan yang lainnya untuk menguji sikap dunia perang timur. Ini, Zhan Jinrong terkejut. Kaisar saya, meskipun dunia barat adalah anjing elang yang terkenal, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Jika Anda bergabung dengan suku Jie, saya khawatir itu akan sulit sekali. Bernafas dalam-dalam, kenapa dia tidak tahu itu? Namun di zona perang timur, dia hanya bisa mendapatkan bantuan untuk saat ini. Bagaimanapun, tradisi leluhur yang disebarkan oleh suku Jie adalah pedang bermata dua, yang juga menahan dunia timur. Temukan peluang dan lakukan perjalanan ke zona perang selatan. Zhan Jinrong sedikit ragu-ragu. Tahukah Anda, dunia perang selatan selalu netral. Zhan Wuyuan, seolah melihat melalui pikirannya, menjelaskan, netral juga harus memiliki chip netral. Jika tidak maka akan ada dua sisi yang tidak menyanjung, dan dunia selatan tidak akan memahami kebenaran ini. Ya, Zhan Jinrong memimpin untuk pensiun, tetapi dia masih memiliki beberapa poin kekhawatiran. Ya, dunia perang selatan bisa jadi netral, tetapi menilai dari situasi saat ini, orang mungkin lebih bias terhadap dunia. Jika kita bergabung dalam Perang Dunia II, konsekuensinya tidak terpikirkan. Pada saat yang sama, masyarakat di depan Tinghu. Apa? Tanda seru. Bahkan Immortal Monarch meleset. Seperti yang ditebak oleh Zhan Wuyuan, Jie Fan penuh dengan kesedihan, dan bahkan sedikit amarah. Xuan Lao, apakah kamu yakin telah mengirim Raja Abadi? Bukan ember nasi. Tanda seru. Jie Rong ditakuti oleh sekelompok kejahatan yang tersisa dari dunia Korea Utara. Tetapi Raja Abadi, yang berada di bawah komandonya, begitu boros. Tanda seru. Tanda seru. Orang tua itu menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan lebih banyak. Dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan apapun. Anda mengatakan bahwa jika Anda dihentikan oleh prajurit utara dan ditembak mati tanpa perlawanan, tidak apa-apa. Tapi, Anda semua berada di tempat hukuman itu, dan Anda masih meleset. Aku bahkan kehilangan nyawaku.